Jadi kakak-kakak semua, ini partai benar-benar menjadi game changer. Benar-benar menjadi penentu yang saya bilang tadi, pertaubatan segala sesuatu yang pernah gelap gulita. Kita ini rata-rata banyak yang sudah berpartai sebelumnya kan. Ada yang dari biru masih muda, ada yang merah, ada yang hijau gitu kan, ada yang kuning banyak kan. Itu semua kekeliruan-kekeliruan berpartainya ditebus di Nasdem. Jadi Nasdem ini adalah jalan penebusan dosa. Jangan ketawa, Pak. Jadi semua tindakan-tindakan yang gelap gulita, yang cenderung quote unquote biadab gitu, ditebus semua di Nasdem, Pak, dicuci. Jadi Nasdem adalah jalan pertobatan politik bagi kaum pergerakan. Kakak-kakak, saya orang yang membakar kantor Golkar. Ketemu dengan demokratnya Golkar itu gimana ceritanya itu? Itu dua spektrum yang berbeda. Nah, tapi Nasdem hadir dengan sebuah tawaran. Ada ketidakpercayaan politik atau distrust terhadap partai. Partai adalah anak kandung reformasi. Ingat kakak-kakak, di zaman Orde Baru orang tidak boleh berpartai. Tidak boleh mendirikan partai. Sahabatnya Martin Manurung namanya Budiman Sujatmiko mendirikan PRD, ditangkap. Sahabatnya Hermawi Taslim, Sri Bintang Pamungkas buat partai Uni Demokrasi, ditangkap. Tidak ada kebebasan berpartai. Jadi kebebasan berpartai adalah anak kandung reformasi. Anak kandung reformasi. Kakak-kakak semua. Dulu di zaman Orde Lama kita punya multi partai, tapi setelah reformasi 98, pemilu pertama tahun 99 itu kita merayakan kebebasan partai. Nah, dengan seiring berjalannya kita hidup dalam partikrasi. Kalau dulu di Orde Baru ada namanya bureaucratic heavy, semuanya tersentra kepada birokrasi. Reformasi, kemudian ini yang kalau kakak-kakak lihat pidato-pidato ketua umum sebelumnya, saking dikdayanya partai politik ini, kucing hitam kata ketum bisa dibilang kucing putih. Ya, mau pilih dubes harus izin DPR, mau pilih Panglima TNI, mau pilih Kapolri harus seizin DPR. Itu yang sebelumnya tidak ada, apalagi kalau kita berpijak pada sistem yang presidensial. Jadi reformasi itu memberikan kewenangan yang sangat full kepada partai politik. Nah, tapi sekaligus terjadi distrust. Mereka-mereka yang anak kandung dari reformasi ini banyaknya nggak amanah. Nah, kakak-kakak semua, kita terjadi krisis kepercayaan tidak hanya kepada trias politika, tapi juga kepada jati diri bangsa. Lihat kakak-kakak semua, survei terakhir banyak lembaga, Pancasila tidak lagi relevan bagi generasi yang sekarang. Ini 11 tahun yang lalu ketika ketua umum menginisiasi pendirian Partai Nasdem. Sekarang setelah 11 tahun tambah parah. Orang nggak ngerti Pancasila, Pak. Pancasila itu apa? Mana di sini? Cuma orang mengatakan Pancasila, burung garuda Pancasila itu saja. Tuh. Yang terakhir
Ini yang ditegaskan oleh Ketua Umum dalam pidatonya. Nasdem didirikan bukan semata-mata sebagai instrumen elektoral. Nah, ini kita cerita kakak-kakak. Ketika al-ihwal pendirian partai ini, salah seorang pollster menawarkan Ketua Umum Pak Surya. Pak Surya nyapres saja. Nanti Pak Surya nyapres, elektabilitas partai mengikuti elektabilitas Pak Surya, seperti partai tetangga. Pak Surya enggak. Itu ibaratnya walaupun namanya Surya Paloh, tapi itu menantang Surya sendiri. Melawan mainstream, itu offstream namanya. Jadi Pak Surya mengatakan enggak. Aku ingin membuat sebuah organisasi dan melakukan pelembagaan. Nasdem didirikan dengan sebuah niat, ikhtiar, mengorganisasikan perjuangan. Mengorganisasikan. Karena demokrasi itu tidak tergantung kepada niat baik dan orang baik. Demokrasi not depend on good person and goodwill. No. Enggak. Tapi demokrasi adalah proses pelembagaan, proses pengorganisasian. Itu yang diletakkan sebagai sebuah fondasi kepartaian. Jadi kakak-kakak boleh bangga bahwasannya partai ini tidak menghamba kepada figuritas. Partai ini kakak-kakak selain tadi organisasi pergerakan boleh bangga. Gennya, genetis pemenang. Gennya itu, kalau bahasanya Mas Sugeng itu, bawaan oroknya itu bawaan orok menang. Ya, kalau kata orang-orang, ya karena pimpinannya bertangan dingin gitu. Apa contohnya? Satu-satunya partai yang lolos verifikasi untuk pemilu 2014 itu Nasdem. Dan satu-satunya partai yang tembus ke Senayan. Langsung 6,7%. 2014. Kakak-kakak, nilalah pilkada 2015. Ketum mendeklar politik tanpa mahar dan kita pemenang pilkada 2015. Pilkada lagi setelah itu 2017. Nasdem menang semuanya. 2 pilkada berturut-turut. 2019 kita partai yang mengalami kenaikan signifikan dari 36 kursi menjadi 59 kursi. Dan ingat, Jokowi jadi presiden itu dari gondang dia, kakak-kakak. Apa gennya Nasdem? Apa genetisnya Nasdem? Adalah sebagai partai. Sebagai partai? Kok lemse sih? Kurang keras. Sebagai partai? Sebagai partai? Sebagai partai? Nah gitu. Jadi kakak-kakak semua kita punya luxury, kita punya kemewahan, kita punya kebanggaan. Kalau di partai sang mantan tidak bisa duduk bareng ketua umum, bisa ngobrol dengan ketua umum, bisa beradu gagasan dengan ketua umum. Nek kono kan ketemu, bu. Sorry. Jadi untuk menandaskan apa? Kakak-kakak berada di sebuah partai yang sangat egaliter. Jadi gak ada kemewahan lain, apalagi bisa berdiskusi dan berdebat dengan ketua umum. Tanya sama Taufik Basari ini, seorang aktivis HRD, Pak. HRD itu apa sih? Hah? Kalau HRD-nya Taufik Basari beda, Pak. Human Right Defenders. Pejuang HAM nih, Pak. Coba kakak Tobas berdiri dulu. Kalau enggak sudah masuk PAN dia, Pak. Saya bilang, Bas, kamu kalau di Nasdem bisa debat sama ketua umum.
Kakak-kakak semua, itu jati diri kita. Itulah kenasdeman itu sendiri. Suasana kekeluargaan. Kakak-kakak semua, satu-satunya partai yang menggunakan piranti survei, riset, metode ilmiah, itu adalah Partai Nasdem. Dan hebatnya apa? Itu tidak cukup di sana. Kita punya intuisi ketua umum dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan politik. Jadi ibaratnya Nasdem itu tidak hanya Ronaldo, tapi levelnya sudah Messi, Pak. Latihan, punya bakat. Apa contoh yang lain? Politik tanpa mahar. Itu suatu hal yang nggak masuk akal. Bahkan kakak-kakak di bawah pun komplain. Rekomendasi dikasih, Pak. Materai gratis. Hah? Bayangkan tuh. Hah? Itu ada lucu lagi. Ini ada kabupatennya Mas Sugeng ini. Gerobokan namanya. Karena kami saling baku kontak. Jadi tidak hanya tanpa mahar, ngurus itu lahir batin, Pak. Sampai kontak partai lain, bro, sis, itu partaimu udah rekom belum? Berapa speknya? Sekian ya. Ayo udah kita kirim. Yang bersangkutan ujuk-ujuk datang ke sana, Pak. Begitu sampai sana ditelepon kita dari DPP. Will, net, nggak sesuai spek ini orang kamu kirim. Lah kenapa? Ditawar katanya. Satu kursi 250 ditawar 150, Pak. Sementara di sini datang kasih makan, kasih kopi, diajak ngobrol sama Bu Sanet nih sambil ngerokok-ngerokokan, Pak. Kalau di sana, Pak, aduh, nauzubillah min dzalik, Pak. Jadi kakak-kakak semua, ini partai benar-benar menjadi game changer. Benar-benar menjadi penentu yang saya bilang tadi, pertaubatan segala sesuatu yang pernah gelap gulita. Di partai ini tidak mengeluh, hei bung, hei kawan-kawan, mana obormu, mana cahayamu, kita nyalakan untuk jalan restorasi Indonesia.